Selamat sore, perkenalkan nama saya Fitri Dwi Rahmawati dari Universitas Tidar. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Visvantara Jataka. Dikisahkan dari kerajaan Sibi yang rakyatnya makmur dan sejahtera, yang saat itu dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Sanjaya. Beliau memiliki seorang anak laki-laki, yakni pangeran mahkota bernama Pangeran Visvantara. Pangeran Visvantara ini memiliki kepribadian baik, bijak, dan suka bergema, serta welas asih. Ia sudah berkeluarga dan ia memiliki seorang istri yang sangat sabar, setia, dan patuh kepadanya. Istri ini bernama Madri. Ia juga memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan bernama Galin dan Krishna. Pangeran Visvantara ini sering berkeliling di negerinya untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Pangeran Visvantara pergi menaiki gajah yang sangat luar biasa. Di sepanjang perjalanan, pangeran memberikan mandat kepada para pengawalnya. Jika ada rakyat yang meminta sesuatu, maka berikanlah, cukupkanlah kebutuhan mereka. Sampai suatu ketika, rakyat dari negeri tetangga iri dengan kemakmuran rakyat di negeri Sibi. Kemudian rakyat dari negeri tetangga itu berinisiatif untuk meminta gajah yang dijadikan simbol kemakmuran itu. Raja dari negeri tetangga itu pun mengirimkan beberapa brahmana untuk datang ke kerajaan Sibi dengan tujuan meminta gajah itu kepada Pangeran Visvantara. Dengan senang hati dan ikhlas, pangeran memberikan gajah itu kepada brahmana tersebut. Karena kedermawanan pangeran, ini membuat rakyat dari negeri Sibi pun tidak suka. Kemudian rakyat menghasut Raja Sanjaya untuk mengusir Pangeran Visvantara. Akhirnya Raja Sanjaya pun terhasut oleh rakyat dan akhirnya mengusir Pangeran Visvantara. Pangeran Visvantara pun bercerita kepada istrinya kalau dia diusir dari kerajaan. Istri yang sangat setia dan sabar itu pun siap menemani Pangeran Visvantara untuk pergi dari kerajaan. Bersama anak-anaknya, pasutri itu meninggalkan kerajaan. Mereka pergi dengan menaiki kereta kuda. Dan saat di perjalanan, ada pengemis yang menginginkan kuda milik pangeran. Kemudian dengan senang hati, pangeran memberikan kuda itu kepada pengemis dan ia siap menggantikan kuda itu untuk menarik kereta. Lalu Pangeran Visvantara mempersilahkan anak dan istrinya untuk tetap duduk di dalam kereta. Saat di perjalanan, keluarga ini mengalami beberapa keberuntungan. Keberuntungan yang pertama, mereka ditemui oleh 4 yaksa yang menyamar menjadi rusa merah yang siap menggantikan pangeran untuk menarik kereta. Kemudian keberuntungan selanjutnya, keluarga ini saat merasa lapar, ada pohon yang siap menunduk untuk diambil buahnya. Kemudian saat mereka kehausan, muncullah kolam teratai yang bersedia diambil airnya. Selain itu, saat mereka merasa kepanasan atas teriknya matahari, terdapat awan yang siap memayungi mereka dan juga memberikan angin kesejukan. Namun saat di perjalanan, 4 yaksa yang tadi menyamar menjadi rusa merah itu menampakkan wujud aslinya. Mereka meminta kepada sang pangeran bahwa mereka menginginkan kereta yang ia tumpangi itu. Kemudian dengan senang hati pangeran memberikan kereta itu. Lalu dengan berjalan kaki, keluarga ini melanjutkan perjalanan. Pangeran Visvantara menggendong anak laki-lakinya Galin dan Madri, istrinya menggendong anak perempuannya Krishna. Kemudian sesampainya di tengah hutan, mereka mendirikan sebuah gubuk yang berlokasi dekat dengan mata air. Mereka kesehariannya memakan tumbuhan, buah, bahkan akar-akaran di sekitar hutan itu. Saat Madri sedang mencari buah-buahan untuk anak-anaknya,
Datanglah seorang petapa tua yang menginginkan anak-anak pangeran. Petapa itu berkata, "Wahai pangeran, aku sudah tua renta. Aku tinggal bersama istriku yang juga sudah tua. Tidak ada yang merawat kami di rumah. Bolehkah aku meminta anak-anakmu untuk merawatku dan istriku?" Kemudian dengan senang hati dan ikhlas, Pangeran Visvantara memberikan anak-anaknya kepada petapa tua itu. Lalu saat Madri pulang dengan perasaan gembira, ia berkata, "Galin, Krishna, ibu membawa buah-buahan kesukaan kalian." Sesampainya di gubuk, ia bertanya kepada suaminya, "Kemana perginya anak-anak?" Lalu pangeran menceritakan kepada istrinya bahwa tadi ada petapa tua yang meminta anak-anak kita untuk merawat dirinya beserta istrinya yang sudah tua. Kemudian Madri pun dengan ikhlas dan sabar, ia mau menerima kepergian anak-anaknya dan ia juga memahami kebaikan hati suaminya itu. Setelah beberapa waktu, datanglah seorang dewa sakra yang menyamar menjadi seorang brahmana. Ia datang ke gubuk itu untuk meminta istri Pangeran Visvantara untuk merawatnya. Kemudian dengan penuh keikhlasan, Pangeran Visvantara memberikan istrinya kepada brahmana itu, dan Madri pun menuruti sang suami dan pergi bersama brahmana. Setelah itu, sang dewa Sakya pergi bersama istri dan anak-anak Pangeran Visvantara menuju ke kerajaan Sibi. Dewa Sakya pun memberikan bukti kepada Raja Sanjaya dan rakyat di sana bahwa inilah bukti kebaikan, kebajikan, dan rasa welas asih Pangeran Visvantara yang rela memberikan orang-orang tersayangnya untuk orang lain. Akhirnya rakyat dan Raja Sanjaya pun terbuka hatinya. Rakyat pun lalu menjemput Pangeran Visvantara di hutan dan menginginkan Pangeran Visvantara untuk menjadi raja di kerajaan Sibi dan menggantikan kepemimpinan Raja Sanjaya yang baik dan bijak itu. Kemudian dengan persetujuan Raja Sanjaya, diangkatlah Pangeran Visvantara sebagai raja di kerajaan Sibi yang ditemani oleh permaisurinya Madri dan anak-anaknya. Mereka pun hidup bahagia dan negeri Sibi menjadi lebih makmur dan sejahtera. Demikianlah kisah mengenai Visvantara Jataka yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ita Fitria. Pada video kali ini saya akan bercerita mengenai gerbang Candi Borobudur, yaitu Gerbang Gajah Kembang Limus. Di sini saya akan bercerita mengenai Hasti Jataka, pengorbanan diri bagi yang lain. Demikian yang saya dengar. Di padang pasir yang panas dan tandus, melintaslah serombongan narapidana. Mereka telah melakukan banyak kejahatan. Maka dibuanglah mereka dari kerajaan ke padang pasir yang kering kerontang. Rombongan yang terdiri atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak itu terus berjalan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka berusaha keluar dari padang pasir kering tanpa air setetes pun itu. Rasa haus dan lapar mulai menyerang mereka. Ada yang mulai terkapar, lemas karena kekurangan air. Pada saat bersamaan, seekor gajah besar juga tengah berjalan melintasi gurun pasir itu. Ia berpapasan
dengan rombongan narapidana tersebut. Sang gajah merasa iba terhadap rombongan itu. Wahai gajah, kami adalah orang-orang hukuman. Katakanlah, di mana kami bisa mendapatkan makanan dan air? Kami sangat lapar dan haus, jawab gajah. Teruslah kalian berjalan. Di depan nanti kalian akan menemukan sebuah jurang. Di dasar jurang itu ada sebuah mata air. Kebetulan tadi aku lihat ada bangkai seekor gajah yang baru saja mati. Kalian bisa makan dagingnya, lalu gunakan ususnya untuk menyimpan perbekalan air. Tanpa diketahui oleh siapapun, gajah berlari menuju jurang itu, melewati jalan yang berbeda. Dengan rombongan para narapidana, tersebut dengan bersusah payah berhasil sampai ke jurang yang ditunjukkan sang gajah. Betapa gembira mereka melihat mata air dan bangkai gajah yang masih segar. Mereka kemudian memotong-motong daging gajah itu dan memakannya. Mereka pun menyimpan air menggunakan usus gajah tersebut. Rombongan narapidana melanjutkan perjalanan mereka. Tubuh mereka yang lemah, letih, lesu, lelah kembali segar dan bugar. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa bangkai gajah yang mereka temukan adalah gajah yang mereka temui di tengah perjalanan. Gajah yang telah mengorbankan dirinya untuk menolong mereka. Orang-orang terlantar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Aisyeva, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Tidar. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mati Posaka Jataka. Pada zaman dahulu saat Brahmadatta berkuasa di Benares, telah lahir seekor gajah di wilayah pegunungan Himalaya. Gajah ini mempunyai karakteristik yaitu tubuhnya berwarna putih, berukuran besar dan diikuti oleh sekelompok gajah yang berjumlah 80 ekor. Sang gajah putih ini mempunyai ibu dalam keadaan buta. Oleh sebab itu, dirinya sangat berbakti kepada ibunya karena dirinya sering memberikan buah-buahan kepada rombongannya yang kemudian diperintahkan untuk memberikan kepada ibunya. Akan tetapi, rombongan gajah ini tidak memberikan buah-buahan yang diberikan sang gajah putih kepada ibunya dan malah memakan buah-buahannya sendiri. Akhirnya, sang gajah putih ini meninggalkan rombongan dan dirinya bersama ibunya pergi ke goa daerah Gunung Candorana. Suatu ketika terdapat penjaga hutan yang sedang tersesat. Melihat kejadian itu, sang gajah putih pun bertanya kepadanya, "Wahai manusia, mengapa Anda berjalan sendirian?" Dan sang penjaga hutan ini menjawab, "Saya tersesat di hutan ini selama 7 hari." Akhirnya sang gajah putih memperkenankan seorang penjaga hutan ini menaiki punggungnya dan membawa dirinya keluar dari hutan. Lalu seorang penjaga hutan ini mempunyai niat buruk kepadanya. Dirinya menandai pepohonan dan perbukitan yang menuju ke Benares.
Suatu ketika terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh sang raja. Namun saat itu gajah kerajaan baru saja meninggal. Sehingga sang raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk memberikan sebuah berita yang berisikan, apabila di antara kalian melihat seekor gajah dengan tubuh yang sehat dan selaras untuk ditaiki oleh sang raja, maka ungkapkanlah. Alhasil, seorang penjaga hutan yang pernah ditolong oleh sang gajah putih ini memberitahukan keberadaan sang gajah putih dan dirinya bersedia untuk memandu perjalanan, dan dirinya juga menyarankan untuk mengirimkan pawang gajah untuk menangkap sang gajah putih ini. Ketika mereka datang, sang gajah putih ini tetap memberikan tanda penghormatan dengan menundukkan kepalanya. Akhirnya sang gajah putih ini dibawa ke Benares selama 7 hari. Kemudian, sebelum sang gajah putih ini datang ke kerajaan, maka sang pawang gajah pun memberikan sebuah pesan untuk memerintahkan menghias kandang Bodhisatta, yakni sang gajah putih, dengan memberikan karangan bunga yang berwarna-warni. Ketika itu mereka pun sampai di kerajaan dan sang raja memberikan makan kepada sang gajah putih. Namun sang gajah putih ini tidak mau makan dan dirinya pun berkata, "Aku tidak mau makan apabila tidak ada ibuku." Karena dirinya berada di wilayah Gunung Candorana dengan keadaan buta. Ketika mendengar jawaban dari sang gajah putih, akhirnya sang raja pun iba terhadap dirinya dan memerintahkan kepada pengawalnya untuk membebaskan sang gajah putih karena dirinya lah yang memberikan makan terhadap ibunya. Dengan begitu, sang gajah putih ini kembali diantar oleh sang raja Kasih dan dirinya memberikan atau menghisap air, kemudian diberikan kepada ibunya, tetapi ibunya menyangka bahwa air tersebut adalah air hujan, padahal air yang memberikannya adalah anak kandungnya. Dengan demikian, sang raja pun senang dan membangun sebuah kota dekat dengan danau dan memberikan pelayanan tanpa henti kepada sang gajah putih dan ibunya. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.